Sekjen NATO mengatakan Eropa menghadapi banyak kesulitan karena dukung Ukraina. Orang-orang Eropa menghadapi banyak kesulitan karena mendukung Ukraina melawan invasi Rusia. Hal itu disampaikan oleh Sekjen NATO Jens Stoltenberg. Namun demikian, dia bersikeras bahwa anggota blok militer pimpinan Amerika Serikat dan sekutunya harus meningkatkan upaya mereka untuk mendukung pasukan Ukraina. Dalam komentarnya kepada surat kabar Jerman yang bernama Western Sonntag pada Minggu 27 November kemarin, Stoltenberg mengakui bahwa warga negara barat terkena dampak negatif dari konflik di Ukraina. Meningkatnya tagihan makanan dan energi berarti masa-masa sulit bagi mereka, bagi banyak rumah tangga di Eropa, ujarnya. Tapi bagaimanapun mereka yang terkena dampak harus ingat bahwa rakyat Ukraina membayar dengan darah mereka setiap hari. Barat dapat memperkuat posisi Ukraina di meja perundingan jika kami memberikan dukungan militer kepada negara tersebut. Dan cara terbaik untuk mendukung perdamaian adalah dengan mendukung Ukraina, kata bos NATO itu. Dia pun memuji Jerman atas senjata yang dikirimkan ke Kiev dan mengklaim bahwa mereka menyelamatkan nyawa. Menurut Stoltenberg, Rusia akan mencoba menggunakan musim dingin sebagai senjata melawan Ukraina. Pernyataan itu menggemakan komentarnya baru-baru ini di mana dia memperingatkan bahwa bulan-bulan mendatang akan sulit bagi Kiev. Rusia mulai menargetkan fasilitas energi Ukraina. Pada awal Oktober setelah penduduk Kiev menyerang infrastruktur kritisnya termasuk jembatan Crimea yang strategis. Negara-negara barat juga melakukan sanksi baru terhadap Rusia setelah Moskow melancarkan operasi militernya di Ukraina. Pembatasan menyebabkan meroketnya harga gas sehingga memicu krisis energi yang berkembang di Uni Eropa. Hal itu juga terjadi karena blok tersebut mengumumkan rencana untuk melepaskan diri dari ketergantungan energi Rusia. Namun menurut jubir Kremlin Dmitry Peskov, kebijakan itu menimbulkan konsekuensi yang sangat menyedihkan bagi Uni Eropa dengan deindustrialisasi sampai 20 tahun ke depan. Pada awal Oktober, dia juga mencatat bahwa dengan mengandalkan energi mahal dari Amerika Serikat, blok tersebut membuat ekonominya kurang kompetitif. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Moldova semakin terdampak invasi Rusia ke Ukraina dalam sisi terganggunya pasokan energi. Untuk itu Moldova meminta Rusia untuk bersedia menghentikan serangan ke Ukraina di tengah krisis energi yang menghantui negara Eropa Timur tersebut. Hal itu salah satunya disampaikan Kementerian Luar Negeri Moldova pada Kamis 24 November 2022 dengan memanggil Duta Besar Rusia di negaranya Oleg Vasnetsov. Pekan ini perusahaan gas negara Rusia Gazprom memutuskan mengurangi pasokan gas alam ke Moldova lewat Ukraina mulai 28 November. Keputusan itu dilandasi tudingan Ukraina sengaja mencuri suplai gas alam yang transit ke negaranya. Padahal gas itu sedianya dikirim ke Moldova. Moldova menyebut serangan Rusia mengancam seluruh rakyat di negaranya. Sesuai pernyataan itu, Kementerian Luar Negeri Moldova menyatakan protesnya atas invasi Rusia ke Ukraina. Dengan itu, Moldova meminta agar Rusia segera menghentikan pemboman di teritori Ukraina yang mengakibatkan pemadaman listrik di negaranya. Serangan brutal Federasi Rusia ke Ukraina menciptakan masalah bagi seluruh rakyat Republik Moldova, terlepas dari preferensi politik ataupun geopolitik yang mereka anut. Rusia harus menghentikan pemboman ini, kata Kementerian Luar Negeri Moldova, dikutip oleh RVA atau RL. Kementerian Luar Negeri Moldova menambahkan bahwa secara serangan Rusia terus menargetkan infrastruktur sipil di Ukraina dalam beberapa minggu terakhir ini dilakukan di tengah gencarnya Ukraina mengambil alih kembali teritorinya. Pihaknya khawatir karena sebagian besar gas dan energi dari luar negeri yang diimpor oleh Moldova harus melalui Ukraina. Pemadaman listrik terjadi juga di sebagian besar wilayah Moldova. Pada Rabu 23 November 2022, listrik di sebagian wilayah Moldova terpaksa dipadamkan dalam beberapa jam. Ini dilakukan akibat semakin intensnya pemboman Rusia yang menyasar infrastruktur energi di Ukraina. Rusia telah membiarkan Moldova berada dalam kegelapan. Perang Rusia di Ukraina telah membunuh dan menghancurkan pemukiman warga sipil serta infrastruktur energi dengan misilnya. Serangan demi serangan terus berlanjut sampai sekarang di Ukraina.
Warga harus mengeluarkan orang yang terluka di balik reruntuhan dan mereka harus berduka atas kematian orang tercinta. Hidup seseorang tidak dapat dikembalikan seperti semula, tulis Presiden Moldova Maya Sandu dilansir dari Balkan Insights. Meski demikian, Sandu menegaskan bahwa sesulit apapun situasi yang terjadi saat ini, ia akan tetap membawa Moldova ke arah kebebasan. Moldova juga percaya Rusia tidak akan stop pasokan gas ke negaranya. Perdana Menteri Moldova Natalia Gavrilita juga menyatakan bahwa belum ada tanda-tanda bahwa Rusia akan menyetop pasokan gas ke Moldova pada Desember ini, meskipun Gazprom telah menyatakan pengurangan gas ke Moldova lewat Ukraina. Tidak ada sinyal bahwa Rusia akan menyetop suplai gas alam ke Moldova pada Desember nanti. Namun pemerintah sudah siap dengan segala skenario, sebagaimana Rusia terus menggunakan sumber daya energinya sebagai alat untuk mengancam negara lain, ujarnya. Menanggapi tudingan dari Gazprom, Wakil Perdana Menteri Moldova Andrei Spinu menyebut bahwa tuduhan yang disampaikan Gazprom kepada Ukraina adalah sesuatu yang tak pernah terjadi. Spinu mengatakan bahwa Moldova telah mengamankan lebih dari 200 juta meter kubik gas alam dari fasilitas penyimpanan di Ukraina. Tidak ada lagi ruang untuk tekanan, ancaman, dan penipuan. Bersama-sama kami akan mendapatkan keamanan energi, tulisnya dalam akun Telegramnya. Menurut Meteo, industri Amerika Serikat telah menandatangani beberapa kontrak untuk mengekspor gas alam cair made in USA ke Eropa untuk menggantikan gas Rusia yang terbatas sejak perang dimulai dan kebocoran pipa Nord Stream pada baru-baru ini. Harga yang dijual Amerika Serikat ke Eropa disebut jauh lebih tinggi daripada yang biasa mereka berikan pada pelanggan di Amerika. Selain menjadi donatur senjata Ukraina, lanjut Meteo, Amerika Serikat juga tengah memproduksi banyak produk pertahanan untuk dirinya sendiri dan memenuhi pesanan dari negara-negara Eropa yang kini sudah mulai meningkatkan anggaran keamanan untuk antisipasi serangan Rusia.